Pernah kepikiran nggak sih, buat kamu, ya kamu yang lagi dengerin penelusuran mendalam kita kali ini, soal bagaimana sejarah hubungan antara militer dan kelompok Islam di Indonesia itu ditulis? Biasanya sih narasinya agak kelam ya. Nah, benar. Kalau kita baca-baca literatur sejarah, apalagi spesifik di era Orde Baru, kerasa banget tegangnya. Kayak yang muncul tuh selalu soal kecurigaan struktural, benturan ideologi, atau malah sampai insiden bentrok fisik gitu. Betul. Seolah-olah dua entitas raksasa ini memang udah ditakdirkan buat terus-terusan ada di kutub yang berlawanan. Iya kan? Padahal seperti yang sering banget kita temuin pas lagi ngebedah tumpukan arsip masa lalu, selalu ada aja lapisan cerita yang jauh lebih kompleks dan kadang lebih pragmatis di balik narasi arus utama itu. Tepat sekali. Dan selamat datang di podcast Dongeng, tempat kita membedah sumber-sumber sejarah dan berangkainya jadi satu cerita yang utuh. Keresahan kamu soal sejarah Orba tadi itu sangat beralasan sih. Emang gitu kan permukaan sejarahnya kelihatannya. Mm-mm. Tapi ya hari ini, kita bakal bongkar sebuah anomali sejarah yang lumayan bikin merinding. Kita akan membedah manuver politik tingkat tinggi di balik naiknya Jenderal Try Sutrisno yang baru aja berpulang kemarin, tanggal 2 Maret 2026. Oh iya, yang beliau naik jadi wakil presiden di tahun 1993 itu ya? Betul banget. Di balik layar naiknya beliau ada intrik yang panas luar biasa antara faksi militer dan kelompok sipil Islam. Dan yang paling mengejutkan adalah bagaimana salah satu ormas Islam terbesar, Muhammadiyah, merespon badai tarik-menarik ini. Penasaran banget nih aku. Misi penelusuran kita hari ini apa aja nih poin-poinnya? Buat kamu yang lagi dengerin, hari ini kita bakal mengurai intrik politik dekade 90-an. Kita bedah kubu hijau lawan merah putih di tubuh ABRI, dan tentunya nemuin pelajaran berharga dari prinsip jalan tengah yang elegan banget dari Muhammadiyah. Oke, sumber-sumber kita hari ini juga mantep banget ya. Kita nggak cuma lihat dari satu sisi aja. Iya, di meja kita udah ada analisis politik struktural dari Tirto buat memetakan faksi militer. Terus ada arsip wawancara mendiang Gus Dur dari tahun 1996. Wah, kalau Gus Dur pasti insight primernya tajam tuh. Pastinya. Untuk timeline historis militernya kita merujuk ke catatan IB Times. Dan buat ngerti dinamika internal keagamaannya, kita bongkar dokumen dari hitah.co sama siaran resmi dari TV-mu. Strategi bedah sumber yang pas banget. Soalnya kalau cuma baca analisis politik modern doang, kita bisa kehilangan nuansa kulturalnya kan? Benar, sebaliknya, kalau cuma baca teks agama, kita jadi buta sama intrik kekuasaan yang lagi kejadian. Jadi, mari kita mulai setel panggungnya. Boleh. Kita tarik mundur ke awal 90-an ya. Era 1990-an ini titik balik yang krusial banget buat Presiden Soeharto. Selama lebih dari 2 dekade, Orde Baru itu kan identik banget sama kekuatan militer yang dominan. Dan cenderung jaga jarak ya sama gerakan politik Islam. Betul, bahkan kadang mencurigai. Tapi di awal dekade 90-an, papan catur ini tiba-tiba diputar balik secara drastis sama beliau. Iya, pergeseran haluannya kerasa banget. Dari sumber yang kita baca, titik puncaknya itu kan di bulan Desember 1990. Pas berdirinya ICMI ya, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Nah, iya, yang dimotori sama B.J. Habibie dan dapat restu penuh dari Cendana. Kalau mengutip pengamat politik Mikhail Fatikiotis, manuver Soeharto ini sebenarnya didasari sama kalkulasi yang super dingin loh. Kalkulasi politik ya, karena kelompok Islam saat itu ibaratnya kartu terakhir yang belum dicengkram penuh sama beliau. Betul banget. Beliau nyadar kalau dukungan tradisionalnya dari faksi militer tertentu udah mulai renggang. Jadi, beliau butuh basis legitimasi dan kekuatan penyeimbang yang baru buat ngamanin pemilu presiden berikutnya. Dan di titik inilah arsip wawancara Gus Dur tahun 96 itu ngasih warna yang tajam banget. Dengan gaya khasnya, Gus Dur nyeletuk kalau manuver Soeharto ngerangkul kelompok Islam ini bukan karena tiba-tiba ada kebangkitan spiritual di putuk pimpinan. Oh, jelas bukan? Gus Dur malah buka-bukaan kalau Soeharto pernah ngomong terang-terangan ke Sarwono Kusuma Atmaja, pembentukan wadah kayak ICMI ini pada dasarnya adalah cara Soeharto buat mengandangi kelompok-kelompok yang berpotensi oposisi. Mengandang itu maksudnya biar gampang dikontrol ya? Tepat, dimasukin ke struktur yang direstui negara, jadi jauh lebih gampang diawasi, dikontrol, dan diarahkan sesuai kepentingan rezim. Strategi merangkul untuk melumpuhkan daya kritis. Klasik tapi terbukti efektif banget di era itu.
Masalahnya nih, pas Presiden Soeharto tiba-tiba ngasih porsi kue kekuasaan politik yang gede ke kelompok sipil Islam lewat ICMI, militer pasti kepanasan dong. Jelas bereaksi keras, itu kan langsung menusuk jantung pertahanan Orde Baru sendiri. Berdasarkan catatan sejarah, Menteri Pertahanan Keamanan waktu itu, Jenderal Benny Murdani, sangat vokal menentang berdirinya ICMI. Wah, Pak Benny Murdani turun tangan langsung ya. Alasannya apa waktu itu? Beliau ngelihat ini bukan sekedar strategi kontrol yang cerdas dari Presiden, tapi lebih kayak ngebuka kotak Pandora yang bakal memicu sektarianisme dan politik identitas di Indonesia. Masuk akal sih kalau pakai kacamata doktrin militer zaman itu. Banget. ABRI kan dididik pakai etos nasionalisme sekuler yang ketat banget. Identitas agama tuh haram hukumnya tumpang tindih sama urusan negara atau komando militer. Apalagi kita juga baca kesaksian perwira intelijen Teddy Rusdi kan di sumber kita, Pak Murdani ini sadar betul soal kerawanan historis benturan mayoritas-minoritas di sini. Bener. Tapi penolakan dari tokoh sekuat Murdani ini eskalasinya luar biasa loh. Saking kuatnya, politik identitas yang dia khawatirkan itu malah merembes masuk dan ngebelah tubuh militer itu sendiri. Ironis banget ya, niatnya nyegah sektarianisme, malah ngelahirin dikotomi faksi di internal ABRI yang terkenal banget di era 90-an itu. Faksi hijau lawan faksi merah putih. Nah, iya. Dari analisis Tirto, garis patahannya itu kelihatan jelas banget. Kubu hijau ini representasi perwira-perwira yang lebih akomodatif ke kelompok Islam dan pastinya sejalan sama kebijakan barunya Soeharto. Tokoh-tokohnya kayak Faisal Tanjung dan R. Hartono ya, mereka di garis depan faksi ini. Bener. Nah, di sisi seberangnya, ada kubu merah putih yang isinya jenderal-jenderal yang masih pegang teguh pandangan nasionalis tradisional ABRI. Mereka yang nolak pengaruh ICMI, kayak Benny Murdani, Edi Sudrajat, sama Jenderal Try Sutresno, yang waktu itu menjabat Panglima ABRI. Dan perpecahan ini tuh bukan sekedar gosip warung kopi di koridor Mabes ABRI loh. Ini sampai bikin rantai komando di lapangan tabrakan. Ada contoh kasusnya nggak tuh yang paling kelihatan? Ada satu anekdot historis soal R. Hartono yang menggambarkan kacaunya situasi ini. Waktu itu, Jenderal Try Sutrisno sebagai Panglima ABRI dari kubu Merah Putih secara eksplisit ngasih perintah ke Hartono. Perintahnya jelas, cegah dan gagalkan deklarasi berdirinya ICMI di Malang. Wah, perintah Panglima langsung tuh. Terus gimana? Hartono dilema berat. Sebagai bawahan, dia harus patuh. Tapi dia tahu persis, di balik ICMI itu ada bayang-bayang Presiden Soeharto. Jadi milih aman ke presiden dong. Tepat. Ujung-ujungnya, Hartono milih mengabaikan perintah Panglima ABRI dan malah memfasilitasi acara ICMI itu. Murni karena kalkulasi politik dan takut ditegur langsung sama cendana. Gila, pas rantai komando militer udah mulai berani nge-bypass perintah Panglima, demi keputusan politis, presiden itu sinyal bahaya banget sih buat faksi merah putih. Mereka langsung nyadar kalau pengaruh militer mulai dipinggirkan pelan-pelan sama poros baru cendana dan sipil Islam ini. Nah, ketegangan ini mendidih banget kan pas menjelang sidang umum MPR tahun 1993? Oh, itu puncaknya. Fraksi ABRI di MPR ngelakuin satu manuver catur politik yang super berisiko. Mereka sadar Soeharto kemungkinan bakal milih figur sipil atau teknokrat yang dekat sama Islam buat jadi pendampingnya. Jadi mereka main preemptive strike ya, mendahului gitu. Preemptif yang nyaris nggak pernah ada presidennya di era Orba. Bayangin, tanpa nunggu isyarat, tanpa dawuh, atau konsultasi dulu sama Presiden Soeharto, fraksi ABRI secara aklamasi dan terbuka mencalonkan Jenderal Try Sutrisno jadi wakil presiden. Berani banget ya. Tujuannya murni buat ngamanin posisi orang kedua pakai figur militer tulen sebelum kelompok sipil didukung ICMI ngajuin nama. Betul sekali. Ini bentuk perlawanan diam-diam tapi sangat frontal terhadap pergeseran haluannya Presiden Soeharto. Dan kalau kita bedah profil Try Sutrisno dari catatan IBIT Times, pantas aja fraksi ABRI ngerasa beliau ini pion pamungkas mereka. Track recordnya luar biasa kan? Banget. Beliau tuh representasi paling paripurna dari doktrin militer penjaga stabilitas. Usia 13 tahun aja udah jadi kurir informasi buat pejuang di Kediri, pas agresi militer Belanda tahun 48. Lulus dari Akademi Teknik Angkatan Darat, terus langsung terjun ke operasi krusial. Penumpasan DITII, PRRI, pembebasan Irian Barat, sampai operasi Seroja di Timur-Timur. Pokoknya beliau ini penjelmaan sejati dari dui fungsi ABRI. Tapi kan, rekam jejak operasi keamanannya ini yang bikin manuver fraksi ABRI ini jadi teka-teki buat kita analisis. Maksudnya soal posisinya pas di Tanjung Priok.
Iya, Try Sutrisno kan waktu menjabat Pangdam Jaya di pertengahan tahun 80-an adalah komandan yang bertanggung jawab menangani peristiwa Tanjung Priok. Kita tahu sejarahnya, itu salah satu insiden benturan fisik yang paling traumatis dan berdarah antara militer sama massa Islam di era Orba. Betul, itu fakta sejarahnya. Logika politik sederhananya kan gini, mencalonkan figur yang punya sejarah keterlibatan di peristiwa Tanjung Priok jadi wapres tepat di saat kelompok Islam lagi dapat angin segar lewat ICMI, harusnya memicu penolakan gila-gilaan dong dari umat Islam? Harusnya iya. Disinilah analisis dari Arsip Gus Dur tadi memutarbalikkan logika politik sederhana itu. Gimana tuh Gus Dur ngelihatnya? Secara teori, sentimen ke Try Sutrisno di akar rumput Islam harusnya negatif banget. Tapi nyatanya, beliau sangat bisa diterima. Kenapa? Karena citra personal beliau yang sangat kuat sebagai jenderal santri. Oh, sisi humanisnya yang dilihat ya. Iya, Gus Dur di wawancaranya cerita detail banget. Beliau bilang Try Sutrisno tuh sering ngobrol santai sama dia dan ngomong, saya ini tidurnya dilanggar, Cak. Rutinitas agamanya ditekuni, dekat sama ulama secara personal, dan asal-usul keluarganya juga lekat sama tradisi santri. Jadi umat Islam ngelihatnya beliau ini bukan sekedar mesin militer Orba yang dingin, tapi bagian dari komunitas mereka sendiri gitu ya? Tepat. Fenomena jenderal santri ini jadi semacam bantalan peredam konflik yang sangat efektif. Fraksi militer mungkin ngedorong Try Sutrisno buat nyegal faksi sipil, tapi figur yang mereka ajuin ini secara kultural sangat akrab sama kelompok Islam itu sendiri. Pinter juga ya strateginya. Nggak heran akhirnya Soeharto tetap ngakomodasi manuver ini dan nerima Try Sutrisno jadi wapres. Walaupun ya, peran wapres periode itu kelihatan banget dibatasi wewenangnya. Memang, tapi setidaknya kursi orang kedua berhasil diamankan militer. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang dari tadi bikin aku takjub sekaligus merinding sih. Di tengah badai perebutan posisi wapres ini, polarisasi yang tajam antara kubu ICMI dan kubu militer, aku mau nanya soal satu organisasi raksasa nih, Pasti soal Muhammadiyah kan? negara. Betul sekali. Dan disinilah letak kejeniusan struktural yang sayangnya sering banget luput dari pembahasan sejarah arus utama. Posisinya gimana waktu itu Muhammadiyah? Tolong ceritain. Berdasarkan arsip persyarikatan dan catatan hitah.co, waktu itu Muhammadiyah dipimpin sama ulama karismatik Kiai Haji Ahmad Azhar Bashir. Beliau memimpin dari 90 sampai 95. Dan di tengah hiruk-pikuk itu, Muhammadiyah milih jalan sunyi. Jalan sunyi maksudnya benar-benar nggak ikut rebutan panggung deklarasi atau jatah kursi menteri? Sama sekali enggak. Di saat banyak tokoh dan ormas lain sibuk bermanuver lewat jalur ICMI, Muhammadiyah secara institusional memilih menepi dari pusaran perebutan kekuasaan praktis itu. Mereka dengan tegas nolak terseret dikotomi faksi hijau, merah putih, sipil maupun militer. Wow, mereka nggak kepancing emosinya buat ikut ngeblok ke salah satu kubu? Enggak terpancing sama sekali. Dan keputusan ini bukan karena mereka buta politik ya, tapi karena mereka punya jangkar sejarah yang sangat kuat, yang dikenal sebagai Kitah Ujung Pandang 1971. Hitah 1971. Ini dokumen yang ngebatasin gerak politik mereka ya? Betul. Muhammadiyah kan punya trauma sejarah soal politik praktis. Di era Orde Lama, mereka pernah jadi anggota istimewa Partai Masyumi. Ujung-ujungnya apa? Malah bawa friksi ke dalam dan menguras energi organisasi dari misi utamanya. Ngabisin waktu buat berantem di parlemen gitu ya? Makanya, lewat Hitah 1971, mereka narik garis demarkasi yang tegas. Dokumen itu secara eksplisit nyebutin kalau Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar, yang operasionalnya murni di bidang sosial, pendidikan, dan kesehatan. Dan poin harga matinya adalah nggak boleh terafiliasi sama partai politik manapun. Tepat. Dan Kiai Ahmad Azhar Bashir ngejalanin Hitah ini dengan sangat disiplin di tengah godaan manisnya politik dekade 90-an. Dalam ilmu politik, langkah Muhammadiyah ini disebut strategi high politics atau politik alokatif. Konsep politik alokatif ini menarik banget buat dibedah. Karena beda banget kan sama politik praktis atau low politics yang cuma mikirin siapa dapat kursi kementerian apa. Benar. High politics itu operasinya di level pembangunan peradaban dan kebijakan substansial. Daripada capek-capek ngabisin energi buat ngelobi posisi kabinet atau dukung manuver faksi militer, Muhammadiyah milih ngelokasian sumber dayanya buat ngebangun ribuan rumah sakit, universitas, sekolah, pandai asuhan di seluruh pelosok. Mindsetnya jauh ke depan ya.
Mereka mempengaruhi arah bangsa bukan lewat kekuasaan birokrasi, tapi lewat kontribusi real di akar rumput dan kebebasan menyuarakan kritik moral. Nah, kebebasan menyuarakan kritik inilah buah termanis dari sikap independen mereka. Kelihatan banget kerasa efeknya pas akhir 90-an ya. Sangat terasa. Bayangin aja, waktu kamu nggak nempel ke faksi militer ataupun faksi sipil rezim, posisi otonomi kamu kuat banget. Pas kepemimpinan beralih ke tangan Amin Rais di pertengahan 90-an, di mana penyakit korupsi, kolusi, dan nepotisme Orba udah parah banget, Muhammadiyah bisa mengkritik dengan sangat keras dan nyaring. Dan kerennya, mereka bisa ngekritik sistem rezim secara terstruktur tanpa gampang dituduh makar atau partisan, karena track record mereka yang emang dari awal independen. Betul. Kritik mereka murni berbasis keadilan sosial, bukan karena barisan sakit hati yang kalah rebutan jatah menteri. Mereka ngeritik oligarkinya, tapi nggak menyerang institusi militer secara membabi buta. Dan yang paling penting, mereka sama sekali nggak pernah nyerang pribadi seorang Try Sutrisno. Menjaga jarak aman ini terbukti jadi strategi survival yang sangat brilian. Pas badai krisis moneter menghantam dan rezim Orde Baru akhirnya benar-benar tumbang di tahun 1998, coba kamu lihat siapa yang bertahan. Banyak organisasi atau faksi yang dulunya nempel erat sama kekuasaan langsung ikut tersapu gelombang reformasi kan? Hancur atau minimal kehilangan legitimasi moral di mata publik. Tapi Muhammadiyah tetap berdiri kokoh. Karena dari awal mereka nolak direduksi jadi alat legitimasi rezim atau jadi tameng buat faksi yang lagi terdesak. Benar-benar jangkar penyelamat umat di tengah badai. Dan kalau kita tarik benang merahnya sampai ke masa kini, konsistensi mereka di jalur high politics ini ngasilin penghormatan lintas batas yang, jujur aja, sangat mengharukan. Ini bagian yang bikin penelusuran sejarah kita kerasa jadi utuh banget. Ada epilog yang indah setelah badai politik Orba berlalu. Kamu nemuin statement dari TVmu itu ya, pas Try Sutrisno berpulang kemarin? Iya, tanggal 2 Maret 2026 kemarin, pas bangsa ini ngelepas kepergian Jenderal Try Sutrisno, Ketua Umum PP Muhammadiyah yang sekarang, Bapak Haidar Nasir, ngasih pernyataan duka kita. Dan itu bukan cuma basa-basi protokoler biasa loh. Haidar Nasir nyeritain fakta historis soal interaksi personal sang jenderal di masa purna tugasnya kan? Betul. Beliau menuturkan, setelah Try Sutrisno meletakkan seluruh jabatan militernya dan nggak lagi menjabat wapres, sang jenderal dengan penuh kerendahan hati sering datang berkunjung langsung ke kantor PP Muhammadiyah di kawasan Menteng. Kunjungannya pasti bukan buat lobi politik kan? Sama sekali bukan. Murni buat berdiskusi, bertukar pikiran, dan mencari pandangan dari pimpinan Muhammadiyah soal persoalan-persoalan fundamental kebangsaan. Gila, itu gestur yang luar biasa besar dari seorang mantan petinggi militer tertinggi. Seseorang yang seumur hidup dididik pakai komando militer kaku, pernah duduk di posisi eksekutif tertinggi kedua, tapi merasa butuh buat rutin berdialog sama ormas yang dulu secara halus menolak masuk ke pusaran kekuasaannya. Ini ngebuktian satu hal sih. Ketegasan memegang prinsip hittah, kalau dibarengin sama etika dialog mampu ngeritik kebijakan tanpa merendahkan personal orangnya, bakal selalu ngasilin rasa hormat jangka panjang. Respek yang nggak bisa dibeli pakai jabatan apapun. Fenomena ini benar-benar ngasih konklusi historis yang solid buat kita. Milih jalur independen, nolak polarisasi biner kayak Islam lawan nasionalis, atau sipil lawan militer, dan konsisten ngerawat ruang dialog kultural adalah cara paling elegan merawat tenun kebangsaan. Baik Try Sutrisno lewat dedikasi militernya, maupun Muhammadiyah lewat dakwah kulturalnya, pada akhirnya bisa nemuin titik temu di ruang kebangsaan yang sama. Jauh melampaui intrik politik dekade 90-an yang dulu sempat nyoba ngebenturin mereka. Luar biasa. Dari pergeseran haluan Soeharto, manuver nekat faksi militer di MPR, sampai keanggunan prinsip Hittah 1971, semua sumber kita hari ini benar-benar kebukain kacamata baru ya buat ngelihat sejarah bangsa. Bener banget. Dan sebelum kita tutup penelusuran ini, aku pengen kita narik satu benang refleksi buat kamu yang lagi dengerin hari ini. Silahkan. Kalau di era Orde Baru Muhammadiyah bisa sukses nerapin high politics dengan cara menepi dari rebutan jabatan, pertanyaannya sekarang, mampukah strategi jalan sunyi ini bertahan di era digital zaman sekarang? Wah, itu tantangan pemikiran yang berat tuh buat pendengar. Coba proyeksikan ke lanskap media sosial hari ini. Iya kan? Kita hidup di era kampanye digital yang luar biasa bising. Algoritma media sosial itu selalu ngasih panggung dan menghargai polarisasi yang ekstrim. Siapa yang paling ribut, dia yang naik. Betul. Di era modern kayak sekarang, milih buat netral, diam,
atau cuma fokus ke pembangunan karya sosial, sering banget langsung di-framing jelek sama netizen partisan. Dituduh pengecut, pragmatis, atau malah dicurigai diam-diam dukung pihak lawan. Kebisuan independensi sering dijadikan senjata politik buat nyerang. Nah itu, pertanyaannya buat kamu. Apakah mungkin bagi kita, baik sebagai individu maupun kelompok, untuk tetap bertahan di atas gelanggang, nolak milih kubu secara ekstrim, tapi tanpa harus kehilangan relevansi sosial? Mampukah kita merawat hitah pribadi kita di tengah bisingnya internet? Relevansi sejarah itu selalu nguji kita di zaman baru dengan pertanyaan sesulit itu. Tugas kita di podcast Dongeng ini cuma menggali preseden masa lalunya, dan biarin kamu yang mengeksplorasi jawabannya sendiri untuk masa kini. Persis banget. Sahabat podcast Dongeng, gimana pendapat kalian soal topik sejarah ini? Atau mungkin kalian punya pandangan soal tantangan ngejaga independensi di era sekarang? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, biar kamu nggak ketinggalan penelusuran mendalam kita selanjutnya. Terima kasih banyak udah nemenin diskusi panjang kita hari ini, dan sampai jumpa di analisis sejarah berikutnya.